Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak dan para ibu, hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya, karunia-Nya kepada kita seluruhnya. Meskipun kita menyadari syukur kita sekali-kali tidak akan pernah bisa mengalahkan nikmat-nikmat Allah. Syukur yang sesungguhnya seorang hamba mentaati Zat yang telah memberikan nikmat-nikmat tersebut yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Syukur yang sesungguhnya seorang hamba hendaknya mewujudkan ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjadi hamba yang tawadhu, yang tunduk, patuh, menyerah, pasrah kepada Rabb-Nya, yang melaksanakan perintah-perintahnya, yang menjauhi larangan-larangannya, yang membenarkan kabar-kabarnya. Sekalipun kita juga menyadari ketaatan kita juga tidak pernah bisa sempurna, banyak cacatnya, banyak kurangnya. Makanya hendaknya kita iringi dengan banyak-banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memaafkan, semoga Allah menyempurnakan dengan taubat dan istighfar kita, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, ya, bisa mendatangkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diizinkan untuk bisa masuk ke dalam surganya dan terhindar jauh dari nerakanya. Hamba yang mau bersyukur, sungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Ya, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Karena ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah itu sebenarnya faedahnya, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Karena Allah Maha Kaya. Ya, Allah nggak butuh kepada makhluk-makhluknya. Semua hambanya ini taat, jadi ahli tauhid, ahli sunnah semua, nggak nambah kekuasaan Allah. Semuanya dosa maksiat juga nggak berkurang kekuasaan Allah. Allah tetap Rabbul Alamin, tetap pemilik, penguasa, pengatur alam semesta. Ya, jadi kalau kita mau taat, mau bersyukur kepada Allah,
mau mewujudkan ubudiyah kita, itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Masya Allah, kalau kita baca surat At-Tolak, janji-janji Allah bagi hamba yang bertakwa, Masya Allah begitu banyak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Subhanallah, yang mau bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Ada solusi mesti dari setiap masalah musibah yang menimpanya. Bahkan Allah katakan, wa may yattaqillah ya yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Ya, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Yang mau pasrah tawakal kepada Allah, jangan bersandar dengan pinternya kita, jangan bersandar dengan kecerdasan kita, jangan bersandar kepada uletnya kita kerja. Lah, naam kita harus kerja, harus usaha, tapi sandarkan kepada Allah, karena semua kembalinya kepada Allah. Gak boleh kita bersandar dengan pinternya kita, kerja kita, usaha kita, gak boleh. Karena itu karunia dari Allah, semata-mata fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, antum mungkin pernah dengar ceramah Ustaz Irwandi, seorang itu diberi rezeki gak ada kaitan dengan kerja usahanya, semata-mata fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gak ada keterkaitan dengan kecerdasannya. Ya, kata beliau, kamu punya teman mungkin sekolah dulu ya, mungkin orang itu di bawah antum jauh rankingnya, tapi ternyata sekarang dia kaya raya, antum ya begitu-begitu aja. Berarti nggak ada keterkaitan dengan kecerdasan, semata-mata karunia dari Allah. Makanya Allah menghukum Qarun, menyiksanya. Tak kala dia menyandarkan harta bendanya, innama utituhu ala ilmin indi, hanyalah aku dapatkan seluruhnya karena ilmu yang ada padaku. Allah tenggelamkan dia, rumahnya, hartanya ke dalam bumi, ditelan bumi ya, tambah jadi harta karun ya, kalau nemu harta dalam bumi. Subhanallah, karunia dari Allah ya. Kita suruh bekerja, berusaha, mengambil sebab-sebab, cuma tetap sandarkan semua kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya, mau tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Allah akan cukupi. Dan jangan antum sandarkan kepada orang harapan-harapan antum. Nanti antum kecewa, antum sakit hati malah. Dia juga fakir kayak antum fakir. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang mau bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Allahu akbar. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Yang mau takwa kepada Allah, Allah hapus dosa-dosa kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra. Allah besarkan pahalanya, ganjarannya dari ketakwaannya tadi. Kita yang fakir, kita yang butuh kepada Allah, kita mau taat, mau mensyukuri nikmat Allah, sebenarnya bersyukur kepada diri sendiri. Ya, kalau kita bakhil, pelit, durhaka, ya kita sendiri juga yang terkena keburukannya, mudaratnya. Masya Allah. Bahkan kalau kita mau taat kepada Allah, Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, Allah jadi pendengarannya, jadi penglihatannya, jadi kakinya, jadi tangannya. Kalau dia minta, Allah kasih. Kalau dia berlindung kepada Allah, Allah akan lindungi. Hadis tentang wali, hadis tentang walinya Allah yang melakukan taqarrub kepada Allah dengan amal-amal yang Allah cintai, ya Allah akan bimbing anggota tubuhnya dalam hal yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Ya,
Allah bahkan umumkan perang bagi siapa saja yang menyakiti, memusuhi wali-walinya. Bahkan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba karena ketaatannya kepada Allah, takaluknya kepada Allah, Allah panggil malaikat Jibril. Ya, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Hei Jibril, Allah mencintai hamba fulan itu, cintai dia. Maka malaikat Jibril, pimpinannya malaikat yang ditaati, mencintai hamba tadi. Bahkan gak cukup sampai sini, Jibril panggil penduduk langit. Langit ada penduduknya ya, bahkan lebih padat daripada penduduk bumi. Karena dalam hadis Rasul mengatakan at-tatis sama wa huqqalaha anta ito. Langit itu sudah berderit. Al-atid, suara muncul karena beban berat di atas. Langit itu kata Rasul sudah berderit. Ya. Mengapa? Ma min maudhi arba'ata asabi illa wa fihi malakun. Karena enggak ada jarak sejarak 4 jari kecuali ada malaikat di situ yang bertasbih, bertahmid, memuji, nyanjung Allah, enggak jemu, enggak bosan, enggak capek, enggak letih. Allah beri kekuatan penuh kepada malaikat tadi untuk beribadah kepada Allah. Malaikat Jibril panggil itu, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Sungguhnya Allah mencintai hamba fulan itu, cintai dia, maka dicintai seluruh penduduk langit. Allah, sehingga dia tenar, populer di langit. Di dunia nggak ada yang kenal mungkin, nggak masalah. Yang penting dikenal Allah, Jibril, malaikat-malaikatnya, fatudha'ulahul qabul. Ya, maka Allah letakkan penerimaan bagi si hamba ini tadi, bagi penduduk langit, dan juga Allah letakkan penerimaan bagi penduduk bumi. Dia nggak disebut, nggak dikenang kecuali dengan kebaikan, bagusnya ibadah, bagusnya akhlak, ya, bagusnya prinsip-prinsipnya, kokoh di atas kebenaran. Walaupun dia banyak musuh, tapi manusia itu menerima dia, dikenal dengan kebaikan, disebut-sebut dengan pujian. Ini dia wali-walinya Allah yang mereka mendapatkan kedudukan mulia tadi karena takarubnya kepada Allah, melaksanakan amal-amal yang wajib, meninggalkan yang haram. Bahkan yang paling tingginya dari tingkatan para wali bukan hanya melaksanakan yang wajib, mereka juga semangat dalam amal-amal nafilah. Bukan cuma meninggalkan yang haram, yang makruh-makruh juga dia tinggalkan. Ini dia puncaknya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada kitab yang dulu sudah kita azamkan mau kita kaji, cuma sempat terhenti ya, libur beberapa bulan. Alhamdulillah Allah beri kesempatan lagi kita untuk bisa duduk bermajelis. Semoga Allah melindungi kita seluruhnya, menjaga kita seluruhnya. Semoga Allah terus memberikan taufiknya, hidayahnya, pertolongannya, bantuannya, sehingga kita bisa istiqomah dalam belajar, dalam taklim. Lebih dari itu, mengamalkan ilmunya. Ya, jangan cuma taklim tok. Ya, bukan cuma tambah wawasan, bukan cuma tambah pengetahuan, tapi bagaimana keberkahan datang dari ilmu yang kita pelajari dengan kita mengamalkannya. Karena tidak setiap orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Ya, tidak setiap orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Nah, kita mohon kepada Allah itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal soleh, ilmu yang diamalkan, dan itu gak mungkin kecuali dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah,
dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa lebih dari itu, jadilah orang-orang yang menyebarkan ilmu, ya, mengangkat kebodohan dari saudara-saudaranya, sehingga semakin berkah, semakin banyak kebaikan dari hasil majelis ilmu yang dia hadir di dalamnya. Menyebarkan ilmu nggak harus jadi ustadz, nggak harus duduk kayak gini banyak majelis. Antum di rumah sedang makan sama istri sama anak, kok anaknya makan tangan kiri, dinasehati, menyebarkan ilmu. Kok makannya nggak baca bismillah, diomongin. Ya, mau tidur diajarkan adab-adabnya tidur, mau kamar mandi diajarkan adab-adab kamar mandi, diajarkan adab berbicara dan seterusnya. Nggak harus punya majelis ilmu, ya. Di ladang-ladang kita bermuamalah dengan manusia, di pasar, di kantor, di sekolah, apalagi di rumah yang kita punya kuasa, di situ sebarkan ilmu. Ya, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat, walau satu pembahasan, satu poin, satu faedah ilmu, tapi benar-benar dari Rasul, jangan dari hasil perasaannya, akalnya. Anni, balighu anni. Itu Rasul bilang, kan suruh nyampaikan walau satu ayat, bener, nggak salah. Ya, suruh berdakwah, na'am, cuman anni. Dari Rasul, bukan dari pemikirannya, bukan dari perasaannya, bukan cuman dari ikut-ikutannya lah. Benar-benar dia bisa tanggung jawab yang dia sampaikan, ada hadisnya, ada prakteknya dari pendahulu kita yang soleh. Baik, semoga ini kebaikan, tanda Allah mengenai kebaikan bagi kita seluruhnya, dan semoga dengan ini dimudahkannya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kita membaca kitab Hukukun Da'at ilaihal fitratu wa qarrarat hasariatu, hak-hak yang fitrah menyeru kepadanya dan telah ditetapkan di dalam syariat Allah. Dulu pernah kita baca mukadimahnya. Sudah selesai hak yang pertama, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu saya ulang lagi tentang kitab ini. Nah, kita sampai hak kusani, al-hak kusani, hak yang kedua, yaitu apa? Hakku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah haknya Allah kita bahas, sudah selesai pertemuan yang lalu, sekian banyak pertemuan itu. Sekarang kita masuki yang kedua, hakku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan haknya Rasul ini. Kata beliau, wa hadzal haqqu huwa a'dhamu hukukil mahlukin. Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hak yang paling besar dari sekian banyak hak-haknya makhluk. Selain Rasul, ada hak yang lain dari makhluknya Allah ini. Ada haknya orang tua, ya, ada haknya anak, ada haknya suami, ada haknya istri, ada haknya tetangga, ada haknya pemimpin, ada haknya rakyat kalau dia jadi pemimpin. Bahkan ada haknya orang kafir. Orang kafir juga punya hak yang harus kita tunaikan. Nanti dibahas juga di akhir-akhir buku ini. Nah, dari sekian banyak hak-haknya makhluk tadi, yang paling agungnya, yang paling tingginya, yang paling besarnya haknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian saya tambahkan penjelasannya dari penjelasan Dr. Shalih Fauzan dalam kitab Tauhid. Beliau mengatakan,
Yajibu 'alal abdi awalan mahabbatullahi azza wa jalla. Yang pertama, wajib bagi seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak yang pertama, sudah kita bahas. Ya. Kemudian kata beliau, wahiyya min a'dhami anwa'il ibadah. Dan mencintai Allah itu termasuk paling besarnya dari macam-macam ibadah. Bahkan sudah pernah kita bahas dalam pembahasan rukun ibadah. Masih ingat nggak ini ya? Rukun ibadah ada berapa? Hah? Lali. Wah. Ayo santai, ingat nggak? Rukun ibadah udah selesai kita bahas itu. Ada berapa? Mundur tak ini loh. Dosa masih gak jawab juga. Ada berapa? 3. Kalau syarat sah ibadah ada berapa? 2. Ma'ruf ya. Pertama, ikhlas. Kedua, mutaba'ah. Nanti ada rukun ibadah. Itu sudah kita bahas juga, cuma pada lupa. Yang pertama, mahabbah. Ya, hendaknya ibadah kita kepada Allah tegak di atas mahabbah. Dan seluruh yang ada pada kita, ya, itu mengajak, mendorong untuk mencintai Allah. Nikmat-nikmat yang ada pada kita itu harusnya mendorong kita mencintai Allah. Ya, mata, telinga, hidung, tangan, kaki, sekian banyak organ, sekian banyak jaringan, sekian banyak sendi. Berapa? Banyak betul. Itu semua ngajak kita, dorong kita, nuntun kita untuk mencintai Allah. Belum lagi kita belajar kesempurnaan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifat Allah. Itu juga mendorong kita untuk mencintai Allah. Ya, jasa-jasa, masya Allah. Antum sudah sering saya sebutkan dalam majelis saya. Kalau punya teman suka bantu, suka nolong, dia kaya raya, punya jabatan tinggi, Mas, kalau ada apa ngomong saya, Mas ya. Gimana antum? Wih, long rasanya deh, gampang udah urusannya. Mas, anak saya sakit, berobat. Tak transfer duitnya, subhanallah. Wah, sebelum lunas SPP-nya nih nunggak, SPP-nya anak saya di sekolah. Mondok pada nunggak, lunasi. Gak punya beras, kirim beras, subhanallah. Antum ada masalah sama orang, dia datang. Dia punya pendukung banyak, beres urusannya. Kira-kira antum cinta nggak sama orang tadi? Gak usah ditanya, kalau nggak cinta, masalah itu hatinya berarti. Ada sesuatu perlu diperiksa. Nggak wajar, nggak normal. Bahkan kadang kita berani pasang badan. Walaupun orang ini salah, kita berani pasang badan. Utang jasa banyak. Benar itu, gak bohong saya itu. Banyak orang seperti itu. Dibelain meskipun salah. Begitu. Padahal kalau kita mau jujur, bantuannya, pertolongannya dibanding nikmat Allah, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Kita malu menyelisihinya. Ya, gak mau, gak nurut, gak setuju. Waduh, gak enak saya sama dia. Tapi sama Allah, terang-terangan dosa maksiat. Ini loh pertama itu, bangun di atas mahabbah. Bahkan mahabbah yang paling puncaknya itu Allah yang berhak. Semua yang ada pada kita ngajak kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, laisa sa'nu an tuhibba walakinna sa'na an tuhabba. Bukan urusannya bagaimana kamu mencintai Allah. Kalau itu gamblang jelas. Tadi loh, masa masih belum jelas juga kayak gitu. Kalau kita waras, hatinya itu bersih, pikirannya jernih, semua yang ada pada kita mengajak untuk mencintai Allah dalam puncaknya kecintaan itu untuk Allah.
Maka bukan perkaranya bagaimana inti semua mencintai Allah, tapi yang jadi perkaranya bagaimana kita dicintai Allah. Itu di mukadimah sudah disampaikan tadi ya. Dengan mentaatinya, bertakwa kepadanya, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, benarkan kabar-kabarnya, hidup dalam bingkai syariat Allah. Allah cintai kita, takarub kepada Allah dengan yang wajib, dengan yang sunnah, takarub kepada Allah dengan meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh. Itu nanti kita dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, apa tadi yang terjadi? Dicintai Jibril, dicintai malaikat-malaikat. Kira-kira orang ini sengsara nggak ini? Telantar nggak orang ini? Loh, kamu dicintai orang tadi loh yang kaya, udah hanyum tuh. Beres semua urusannya, tinggal lapor, tinggal ngomong. Dicintai Allah Rabbul Alamin, dicintai Jibril, pimpinannya malaikat, dicintai seluruh malaikat-malaikat. Allah subhanallah. Itu fadilahnya, bukan perkaranya bagaimana mencintai Allah. Laisa sa'nu an tuhibba, walakinna sa'na an tuhabba. Apa yang kedua? Rukun ibadah. Takut. Ibadah harus tegak juga di atas apa? Rasa takut. Maaf, Allah luas rahmatnya, Allah Maha Pengampun. Kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Dosa kayak apa, keliru kayak apa, nyimpang kayak apa kita, selama kita mau istighfar, mau bertaubat, nyesel, ngaku salah, tinggalkan kesalahan tadi, bertekad kuat gak akan mengulangi, Allah akan ampuni. Tapi jangan terlena dengan rahmat Allah yang luas tadi, sampai mengatakan hamba yang gak mau dosa maksiat gak kenal Allah, katanya. Loh, kok jadi kayak gitu? Dosa maksiat, Allah maha luas rahmatnya. Ini ngawur, ya, kebablasan. Kita juga harus takut, nah, ya, harus takut. Allah maha keras adabnya. Kalau sudah mengadab, mana yang bisa melindungi? Ada yang bisa menolak? Nggak bisa. Tayyib, sudah Isa. Azan dulu Ustaz ya. Lanjut lagi deh. Tayyib, tafadhol. Silahkan ya muadzan. Alhamdulillah, kita lanjutkan lebih dahulu taklim kita. Jadi rukun ibadah yang kedua ini sudah pernah kita kaji loh, bahkan dengan dalil-dalilnya. Ya, bahkan mungkin satu rukun satu pertemuan. Tapi antum lupa, subhanallah. Itu ilmu kita ya. Makanya perlu murojaah terus taklimnya, jangan berhenti, karena kita lupa. Bahkan para ulama aja itu ya, selesai kitab ngulang lagi dari awal. Syekh bin Baz itu punya kajian Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dan selesai ngulang lagi dari awal, selesai ngulang lagi dari awal begitu. Karena kita ini tadi lupa. Ya, baik. Ya, jadi yang kedua, khauf. Ya, punya rasa takut dalam ibadah, tapi jangan berlebihan takutnya. Bayangkan Allah itu serem, gak bakal mengampuni, finnari kholidina fiha abada. Stres jadi nanti. Takut yang itu sampai tingkatan antum menjauhi dosa dan maksiat, bukan sampai tingkatan antum putus asa, stres lah. Makanya dikatakan orang yang takut itu bukan orang yang nangis. Orang yang takut bukan orang yang menangis, bukan orang yang ngusap air mata di pipinya. Ya. Orang yang takut, orang yang meninggalkan dosa dan maksiat. Meskipun itu dalam pandangan hawa nafsunya lezat, nikmat, enak, cocok, gitu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu ngajaknya kepada kejelekan. Cuman dia nggak mau. Mengapa? Dia ngerti di balik kelezatan, kenikmatan, dosa maksiat tadi ada azab, ada siksa. Ibarat orang dikasih madu,
padahal itu minuman favoritnya. Apalagi ada hadisnya ya, ada ayatnya bahkan ya, sifaun likulli da, obat segala macam penyakit. Dikasih madu, asalnya sergap seneng ya, demen, tapi dia ngerti ada racunnya. Diminum nggak? Madu loh, kok nggak diminum? Ya madu, cuma ada racunnya. Demikian dosa maksiat, dan itu takut yang benar. Kalau kamu bilang, ditanya, takut gak kamu sama Allah? Apa kemarin jawabannya? Diem, jangan dijawab. Ada ya kisah salat kita itu loh. Kalau kamu ditanya, kamu takut gak sama Allah? Diem. Kamu bilang gak takut, kafir kamu. Ya, bilang takut, bohong. Masih dosa, masih maksiat. Orang takut meninggalkan dosa, meskipun nikmat lezat di dalamnya dia tinggalkan. Dia tahan hawa nafsunya. Apa kata Allah dalam Quran? Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya, tadi lo malu, sudah banyak nikmat kepada saya ini, ya, sehingga dia segan, ya, malu melanggar aturan-aturan Allah. Dan dia tahan jiwanya, nafsunya dari kejelekan-kejelekan dosa maksiat. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguh tempat tinggalnya nanti di surga. Yang terakhir, ini karena kamu lupa, murojaah dulu akhirnya kita. Enggak lanjut dulu taklimnya ini. Gimana Ustaz ini? Di murojaah itu berarti ini. Enggak apa-apa ya, wajib murojaah dengan Ustaznya. Antum buka lagi catatan itu berarti ya. Yang kedua, roja, ibadah harus penuh harap, ya, yakin dengan janji-janji Allah. Wah, antum dibohongi salah saja masya Allah loh. Ngurus kan janjinya itu kan ya, banyak yang nggak mau beli barang jadi beli itu. Salah sih loh janjinya, subhanallah. Ini barang ini diskon segala macam, kualitasnya gini-gini. Wah, tertipu kita, dijanjikan segala macam itu. Padahal dia itu cuma ngomong kok kadang-kadang. Ini saya nggak nyebutkan orangnya nih ya. Cuman ini kan maklum kita semua kan ya. Saya juga pernah juga kayak gitu. Di rumah datangi orang tadi loh. Tadinya nggak mau beli, lama-lama jadi beli. Kayak kesihir itu ya. Janji-janji itu loh. Itu salah, antum nggak kenal langsung percaya janji-janjinya, tergiur lah. Antum Allah yang janji, Rasul yang janji masih ragu, masih apa iya begitu? Yakin. Sehingga antum itu semangat, lebih semangatnya daripada ahli dunia itu yang cari untung dunia. Tahu orang cari untung dunia kalau ke pasar itu persiapannya dia itu dari sore bahkan dari siang itu, padahal pagi baru mau berangkat. Dibungkusi, disusun di mobilnya dicek, besok pagi tinggal gas. Kalau kesiangan, wah udah nggak usah ditanya, wah ngebut dia, nggak tengok kanan kiri lagi. Ngapa? Ngerti ada untung, padahal belum tentu juga untung itu. Semangatnya masya Allah berapi-api sampai keluar asap. Sampai semangat nih. Nah kita akhirnya itu apa? Lebih lagi hendaknya. Janji Allah, janji Rasulnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sehingga kita ibadah enggak klemer, ya loyo, kayak orang malas, semangat. Surga loh janjinya itu. Masya Allah surga itu mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotor ala qalbil wasa. Gak pernah terlintas kenikmatan surga itu. Antum masuk surga ayo minta apa? Ditanya, suruh berhayal. Kita udah paling polnya berhayal, minta ini Allah kasih, dilipat gandakan 10 kali lipat. Gimana mau terbayang? Ya, pengen apa? Langsung Allah beri. Gak susah-susah. Makan tinggal makan, gak usah masak-masak. Bahkan buah-buahan itu tinggal petik pendek-pendek, langsung dari pohonnya, paling randumnya, paling lezatnya. Paling enak makan buah itu apa? Tinggal metik, mateng-matengnya itu paling lezatnya, bukan dari kulkas. Aku sambil nangkreng gitu ya di pohonnya.
Itu paling enaknya makan tinggal makan. Kalau pakai masak segala nggak jadi makan ibu-ibu itu. Udah belenger katanya baunya. Paling enak tinggal makan. Itu di surga bukan cuma makanannya, bukan cuma minumannya, dihidangkannya juga sebagus-bagus keadaan. Bahkan dilayani anak-anak kecil yang lucu-lucu yang kita seneng banget itu. Mau minum mau apa dilayani mereka. Belum lagi bicara bidadarinya. Nah, gitu nggak semangat ibadah. Subhanallah. Baik. Nah, pertama kita wajib mencintai Allah. Masya Allah, kenikmatan begitu banyak kepada kita. Kita taat kepadanya, ibadah kepadanya, mau wujudkan ubudiyah, itu pun kembali kepada kita manfaatnya. Baru kemudian kata saya Dr. Shalih Fauzan, summa ba'da dzalika ya mahabbatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian setelah mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li'annahu huwallazi da'ilallah. Karena dialah dai pertama. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muddatsir, fa'andir. Berdiri, beri peringatan. Dai yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa arrafa bihi. Pertama kali beliau yang mengenalkan Rabb kita Allah, sehingga sampai ilmunya kepada kita. Siapa sih Rabb kita itu? Pemilik rububiyah, pemilik uluhiyah, pemilik nama-nama, sifat yang sempurna. Kita kenal betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mengenalkan. Wa ballagha syari'atahu. Rasul yang menyampaikan risalah Allah kepada kita. Kalau nggak ada Rasul, nggak ngerti salat kita, nggak ngerti puasa, nggak ngerti sedekah, nggak ngerti hal-hal yang dicintai Allah dengan rinci, yang dibenci dengan rinci, karena akal nggak bisa merinci. Ini jasa Rasul, ini keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana ahkamahu. Beliau yang menjelaskan hukum syar'i. Sampai kata Dr. Shalih Fauzan, fama hasala lil mu'minina min khairin fid dunya wal akhirah fa'ala yadi hadzal rasul. Tidak ada kebaikan dunia akhirat yang diperoleh seorang mukmin kecuali pasti lewat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau haknya paling tinggi dari sekian banyak makhluk. Wajib lebih dicintai dari seluruh makhluk, bahkan dari ibu kita sendiri. Ibu kita loh, kita manusia yang masya Allah paling berjasa dengan kita. Lihat wahnan ala wahnin, kita mengandung kita, melahirkannya taruhannya nyawa, sekian banyak urat terputus ketika melahirkan kita. Ya, terlahir ke dunia dari sempitnya rahim. Sempitnya rahim keluar, masya Allah. Tapi apa itu jaminan masuk surga? Jasa ibu tadi, berhasil mengeluarkan kita ke dunia, jaminan masuk surga? Jasa ibu tadi belum. Bahkan kadang banyak ibu salah kasih sayang sama anaknya, malah anaknya rusak gara-gara ibu. Kasihan, minta HP Android, padahal merusak, gak tegel. Apalagi anak sudah ngamuk, udah nangis. Banyak orang tua kalah sama anak, karena anak sering dimanja. Harusnya tegas. Nangis kamu sampai keluar darah, nggak bapak kasih. Tuh, nggak berani dia nangis terus. Oh, udah digituin, nangis kamu, bapak nggak takut sama nangismu, gitu. Dengan aleman. Kalau emang haram. Kalau dituruti, besok gitu lagi. Jadi senjata itu nangisnya. Sekarang HP, besok motor, besok lagi, kacau kita. Kalah terus sama anak. Sampai mau mondokan aja harus DP sama anak. Subhanallah, ajib. Gak ada wibawa orang tua. Gak wibawa. Itu kewajibanmu, itu di bawah kekuasaan kamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Jadi ibu kita itu yang kita, masya Allah ya, masih TK dulu kan dijelaskan bagi sang surya menyinari dunia. Ya Pak ya, itu masih kalah sama Rasul, masih kalah sama Rasul jasanya, fadilah keutamaannya. Makanya wajib mendahulukan Rasulullah SAW. Bahkan mendahulukan Rasul dalam cinta daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Lihat ucapan Umar bin Khattab. Di sini dibawakan kisah Umar bin Khattab. Bal waroda, kata Dr. Shalih Fauzan, bahkan telah datang riwayat annahu yajibu alal mu'min, bahwasanya wajib bagi seorang mukmin ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah SAW itu ahabba ilaihi min nafsihi, lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Pasang badan kalau untuk Rasul, tafaddol, sebagaimana dulu para sahabat. Apalagi kisah perang Uhud ya, masya Allah itu, ketika pasukan panah nggak taat sama Rasul, cuma satu kesalahan loh, itu satu dosa, sudah hampir-hampir Rasul meninggal. Rasul sampai terluka, sampai patah giginya, berkeluar darah itu pelipisnya, gara-gara kedurhakaan pasukan panah. Suruh tetap di tempatnya, kuasai bukit, jangan sampai kosong, lindungi punggung kaum muslimin yang di bawah sedang perang dengan panah-panah kalian. Strategi yang masya Allah. Di atas kaum muslimin kuasai bukit, di bawah maju gempur musuh. Sampai Khalid bin Walid pusing gitu. Dia lihat, pintar dia kan ya. Oh ini yang di atas itu kuncinya ini. Makanya dia kemudian kalah, pura-pura kalah itu kan ya. Pertama emang terpukul-pukul mereka. Tinggalkan itu harta bendanya. Oh yang di bawah pada ngambil harta benda. Ghanimah, yang di atas, apa itu? Lupa dengan pasukan Rasul, turun. Kata Khalid, ini dia kesempatan, muter dia dengan pasukan kudanya, dihajar sisa-sisa tadi sedikit, dikuasai bukit. Rasul di belakang, sahabat pada ke depan. Masya Allah, ketika itu sahabat yang sekitar Rasul jadi tamengnya Rasul dengan badan ini, kena panah, kena tombak, yang penting Rasul selamat. Bahkan sampai kisahnya itu ikhwah, bukan laki-laki, ada seorang wanita sepulangnya dari perang Uhud, bapaknya mati, suaminya mati, syahid, anak laki-lakinya mati. Antum bayangkan kesedihannya. Jadi janda, gak punya anak laki-laki, bapaknya mati juga. Dikabar sama dia, tegar. Yang penting Rasulullah. Mana Rasulullah? Gimana kabar Rasulullah? Rasulullah udah sehat. Dia nggak percaya sampai dikenal Rasulullah kalau nggak percaya sehat. Kata dia, semua musibah kecil, yang penting Rasul selamat. Itu bukti cinta sungguhnya, bukan nyanyi-nyanyi. Apalagi berlebihan nyanyinya, muji-muji Rasul. Rasul dulu ya, sahabat datang sama Rasul memuji-muji yang memang Rasul seperti itu. Anta khairuna wa bnu khairina, engkau yang terbaik dari kami, anak yang terbaik di antara kami. Anta sayyiduna wa bnu sayyidina. Dipuji-puji Rasul sudah nggak mau. Padahal itu hak. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji-puji aku, jangan kalian sanjung-sanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Isa ibn Maryam, sampai diangkat jadi dari hamba, kedudukan apa? Rob, diibadahi selain Allah, diberikan sifat-sifat rububiyah Allah. Jangan. Padahal itu kejadiannya, bentuk pujiannya memang hak. Rasul umumkan kepada sahabatnya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Fala fakhr. Saya ini pimpinannya anak keturunan Adam di hari kiamat nanti. Paling afdolnya anak Adam, paling afdolnya Nabi, bahkan paling afdolnya para Rasul. Dipuji sesuai dengan kedudukannya. Rasul gak mau, sudah Rasul cut dulu
sudah Rasul cegah dulu, karena termasuk ini apa, pintu-pintu bahaya, syirik, hulu. Padahal masih hak itu, karena dikhawatirkan lama-lama apa, berlebih. Dan ternyata pernah terjadi kan ya, sudah kita kisahkan di sini. Ada budak jariyah itu ketika hari raya kan boleh bersenandung itu ya, bersenang-senang, gembira yang wajar, nampakkan kegembiraan hari raya. Sunnahnya bergembira, senang-senang. Dia bersenandung. Wa fina nabiyyun ya'rifu ma fi godin, kata dia. Di sisi kita ada seorang nabi, dia tahu yang terjadi besok lah kan. Bahkan sekarang ada yang lebih parah. Ya, dalam qasidah itu ada qasidah Busairiyah. Itu mengatakan bahwasanya ilmunya Rasul wa min ilmika. Padahal min itu litabid. Tahu litabid? Cuman bagian, termasuk bagian ilmunya Rasul, ilmu lauhi wal qalam. Lauhul mahfud itu kitab catatan takdir, Allah catat 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi, seluruh bakalnya apa yang terjadi di alam ini, perinciannya, globalnya, lauhul mahfud itu tercatat. Kata dia itu yang bersair tadi, lauhul mahfud, kolam itu yang Allah bentang untuk nyatat itu cuman bagian dari ilmunya Rasul, belum semuanya. Sampai kata Ibnu Rajab, nih orang gak misalkan sedikit pun, Allah aja kalah. Subhanallah. Oh, kalau lauh mahfud, kolam cuman bagian ilmu Rasul, jadi Allah aja gak dapat bagian. Berlebihan hulu. Makanya kita ini bukan nggak boleh puji-pujian ya, cuman itu loh dicegah. Pertamanya mah anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Ya bagusnya ujian, kamu matahari, kamu rembulan, kamu cahaya di atas cahaya. Atau tola al badru alaina insaniyatil wada wajaba syukru alaina mada alilahida ayyuhal mabu'usu fina. Sampai apal kita itu. Sering dengar kalau pagi itu subuh di pondok saya sana di Metro, ada orang itu kayak gitu. Sampai apal. Ya, padahal itu riwayatnya dipermasalahkan oleh para ulama. Riwayatnya dipermasalahkan, enggak sahih. Dari Rasulullah SAW ketika hijrah. Bahkan ada kalimat yang aneh di situ. Ya. Saya pernah dengar ceramah Ustaz, Saniyatul Wada itu gunung yang kalau orang itu dari Sam datang ke Madinahnya, para Rasul datangnya dari berlawanan arah. Kok munculnya dari sana? Para Rasul datangnya dari sana. Jadi dari sisi lapat juga bermasalah itu sebenarnya. Belum lagi dari sisi riwayat kisah orang-orang Ansor itu loh, menyambut kedatangan Rasul kan. Telah muncul bulan purnama dari gunung Bukit Saniyatil Wada. Wajib syukru alaina. Wajib kita bersyukur alama da'alillahida atas seruan dai ini tadi. Ayyuhal mabu'usu fina, wahai yang diutus kepada kami, jita bil amril muta, kamu datang dengan perkara yang ditaati. Bagus sebenarnya sih. Salah lafaz ya, ada masalah enggak? Jadi ada masalah sedikit. Secara umum kan masalah, tapi itu sudah dilarang karena khawatir tadi loh. Ya, lama-lama tadi di sisi kita ada nabi yang ngerti yang terjadi besok atau sampai tadi itu. Allah aja nggak kebagian. Subhanallah. Gulu berlebihan. Dan kadang seringnya orang itu ngomong ya, nggak ngerti dia itu. Yang penting Arab gitu. Salawat nariyah itu isinya kan kufur itu. Hafal nggak antum? Hafal juga. Saya hafal. Karena sering dengar. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim. Subhanallah. Kok isinya dibahas sama Syekh Jamil Zainu di kitab Firqatun Najiyah. Itu tawasul bid'ah minimalnya di situ. Tawasul bid'ah dengan Rasulullah. Kalau selawat Badar itu subhanallah. Ini berlebihan. Bukan itu cinta yang kita bahas di sini. Ya, makanya dulu ada satu kaum mengaku-ngaku cinta kepada Allah, turun ayat Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bukti cinta itu dengan ittiba,
Itu yang betul. Pelajari sunnahnya, tumbuh suburkan sunnahnya, dihafal, dipahami dengan baik, diamalkan, disebarkan. Itu bukti cinta. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Nyanyi-nyanyi cinta Rasul, tapi maksiat sama Rasul, durhaka. Yang perintahnya dilanggar, larangannya dilanggar. Ya gimana cinta Rasul kayak gitu? Ya tidak seperti itu. Lihat tuh para sahabat dalam bukti cintanya kepada Rasul. Ya, jadi Umar bin Khattab di sini ya, kembali kepada pembahasan kita, ya. Dia disebutkan anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Kata sahabat Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu. Tapi belum titik ternyata Umar ini ya. Illa nafsi, kecuali diriku sendiri. Jadi dia masih lebih cinta kepada dirinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadih, ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak begitu wahai Umar bin Khattab, sampai aku lebih kamu cintai, ya, dari dirimu sendiri. Ya, jadi lebih mendahulukan Rasul daripada dirinya sendiri. Sampai tingkatan seperti itu. Ya, sampai tingkatan seperti itu. Fa inna kala'an, ya, maka Umar mengatakan setelah mendengar sabda Rasul tadi, fa inna kala'an, maka semuanya engkau sekarang wahai Rasulullah ahabu ilayya min nafsi, lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala al-an ya Umar, maka Rasul menjawab, sekarang wahai Umar, maksudnya sekarang imanmu telah sempurna. Ya, baik, ini penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan wa hafidhahullah taala. Beliau juga mengatakan dalam penjelasannya, ya, setelah menjelaskan tadi ya, sisi-sisi sebab mengapa Rasul dahulukan dalam kecintaan daripada seluruh manusia. Karena tadi jasa-jasanya, keutamaannya. Tidak ada kebaikan dunia dan akhirat yang kita dapatkan kecuali itu kalau kita renungi lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Utsaimin ya dalam Kitabul Ilmi nggak ada sunnahnya, bahkan itu termasuk bid'ah. Ya, ketika seorang beramal soleh kemudian ngirim pahalanya untuk Rasul, dikirim ila hadratir Rasul, kirim pahalanya. Mengapa? Nggak usah digitukan, maksud dapat bagian ya sudah. Ya, bahkan paling besarnya bagian sahabat, tabi'in, para imam, terus sampai kita zaman sekarang ini bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, beramal soleh dengan berbagai bentuk. Nah, itu lewat Rasul semua. Rasul dapat bagian pahalanya. Gak usah pakai ilah hadrotin segala. Malah nggak ada contohnya. Karena kalau itu benar, itu bagus, itu baik, mesti para sahabat sudah mendahului kita. Mesti sudah ternukil riwayat itu dari mereka, generasi terbaik. Tapi kalau nggak ada berarti ya nggak ada betul. Karena Allah jaga agama ini ya, Allah jaga. Qurannya dijaga, hadisnya dijaga. Baik, kita baca di sini penjelasan beliau. Mahabbatur Rasul tabi'atun limahabbatillahi ta'ala. Jadi mencintai Rasul itu masih kaitan erat dengan kecintaan kepada Allah. Ya, cinta kepada Rasul itu karena mengikuti cinta kita kepada Allah. Masih ingat nggak dulu ya, pernah saya bahas di sini. Tidak cukup sekedar mencintai Allah. Karena orang musyrik
juga ternyata mencintai Allah. Pernah nggak saya bahas di sini? Macam-macam mahabbah. Ya, anwaul mahabbah, macam-macam mahabbah. Pertama mahabbatullah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim apa? Tapi ini nggak cukup. Cinta kepada Allah saja belum cukup, karena ternyata orang musyrik itu juga cinta kepada Allah. Iya apa enggak? Enggak apa ya? Nanti kamu ya apa enggak? Enggak. Ya apa ya? Ya. Bingung saya jadinya. Orang musyrik juga mencintai Allah, benar apa enggak? Mana dalilnya? Gimana ngomong ya enggak pakai dalilnya itu? Mana dalilnya? Dulu sudah pernah kita sampaikan kok. Qul in kuntum, bukan. Orang musyrik juga mencintai Allah. Ada yang tahu? Ini kalau ada hadiah, tak kasih hadiah. Cuma saya nggak bawa hadiah, Ustaz. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada sebagian manusia itu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, dia cintai seperti cintanya kepada Allah. Siapa ini yang diceritakan? Siapa yang diceritakan ayat ini? Orang musyrik. Ya, cintai Anda sekutu-sekutu Allah itu sebagaimana dia cintai Allah. Berarti orang musyrik cinta nggak sama Allah? Cinta. Cuman dia sekutukan cintanya tadi. Maka ada syirkul mahabbah ya? Ya apa enggak? Termasuk syirik besar syirkul mahabbah, syirkul ta'ah, syirkul iradah wal qasad. Kan itu ya? Ada 4. Ada syirkul mahabbah. Berarti orang musyrik itu apa? Cinta sama Allah, cuman disekutukan. Makanya tidak cukup cuman cinta kepada Allah, belum mengeluarkan dari kekufuran. Mana yang mengeluarkan dari kekufuran masukkan ke Islam? Mencintai yang Allah cintai, membenci yang Allah benci. Ini baru. Apa ini? Yang masukkan dia ke dalam Islam, yang mengeluarkan dia dari kekufuran. Nggak cukup cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah kayak orang musyrik tadi. Nggak cukup. Belum masukkan dia ke dalam Islam ketika disekutukan cinta tadi. Masih musyrik dia, diperangi sama Rasulullah SAW. Sampai dia apa? Setelah mencintai Allah, mencintai yang Allah cintai, membenci yang Allah benci. Nah, karena ada itu orang ceramah judulnya manajemen cinta. Manajemen cinta. Kayaknya kan orang muda kan apa ini? Cinta-cinta kan senang mereka bisa pembahasan itu. Ternyata pembahasan seperti ini. Dibahas seperti ini, cinta kepada Allah. Enggak cukup. Harus apa yang kedua? Mencintai yang Allah cintai. Dalam surat Muhammad Allah mengatakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah hapus amal-amal mereka. Awas ya, mencintai yang Allah benci, membenci yang Allah cintai, bisa hapus amal-amal kita. Kufur. Ini ayatnya, surat Muhammad. Dicari ayat berapa itu? Biar ada PR. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci yang Allah turunkan. Orang pakai jilbab, sumpek saya, sepet matanya orang pakai jilbab. Awas ini, meneng tak? Muslim katanya. Lihat orang jenggotan, cingkrang, meriang dia. Loh, kasus ini.
Kita atur itu cinta kita, nggak cukup cinta kepada Allah. Kalau ada dulu kita cintai sesuatu itu tanpa ilmu, sekarang sudah belajar sunnah, dulu kita demen betul dengan itu, ternyata haram. Sudah kita belajar membencinya. Ya, awas tadi ada khauf ya. Ada pembahasan takut. Siapa orang yang takut? Nih, baru tadi lupa lagi kan. Siapa orang yang takut? Yang nangis? Yang ngusap air mata di pipinya? Siapa orang yang takut? Udah lupa lagi. Siapa orang yang takut? Yang meninggalkan keharaman. Orang itu ngerjakan karena cinta itu. Ya, seneng. Kamu benci. Kalau sudah benci, insya Allah bisa ninggalkan. Ini kalau suasana demen ya, cari-cari kesempatan dia. Depan orang banyak nggak nyanyi, nggak dengerin musik, sendirian, ditutup itu kayak ini. Kayaknya murotal itu pas didengerin, waduh musik ini. Awas itu ya. Ya, jadi karena mereka membenci, Allah turunkan, Allah hapus amal. Nggak cukup mencintai Allah, cintai yang Allah cintai. Termasuk apa? Rasulullah kan masuk ke situ. Allah cinta sama Rasul, cinta sama orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang sabar, yang bersuci, yang bertaubat. Cintai juga mereka. Ya, diatur itu hatinya. Belajar lagi bercinta yang betul. Ya, yang dulu kita cinta gandrung, ternyata haram, kita benci. Yang dulu kita nggak suka, ya muak mau muntah katanya, lihat itu. Ternyata itu perintah Allah. Ya, kita berusaha mencintainya. Kalau kamu seperti ini, insya Allah kamu akan rasakan lezat dan manisnya iman. Tapi kok nggak kayak gini ya, gitu-gitu aja ibadah itu. Sepo, tahu sepo ya? Nggak ada nilai, nggak ada kelezatan. Karena antum masih kalah dalam masalah cinta. Berlawanan dengan yang Allah ingin. Coba kamu belajar. Yang Allah cintai saya cintai, walaupun perjuangannya masya Allah itu berat betul. Yang Allah benci saya benci, nanti kamu akan rasakan lezatnya iman, manisnya iman, indahnya ketaatan. Walaupun orang pada benci sama antum, satu kampung benci semua sama antum, nggak masalah, ringan. Yang penting Allah cinta sama saya. Untuk apa semua orang cinta sama saya? Saya dimurkai sama Allah. Apa mereka yang cinta sama antum bermanfaat di hadapan Allah? Nggak bisa, nggak ada manfaatnya juga. Dia nggak bisa nolongin kita. Coba berpikir seperti itu. Nanti itu marah, nanti itu benci, nanti nggak suka sama saya. Lihat mana yang lebih berhak untuk kita takut. Marahnya Allah, marahnya manusia. Itulah nanti kecintaan kita diuji di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, masih belum cukup ya. Mencintai yang Allah cintai belum cukup. Yang ketiga, tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah. Karena kadang-kadang orang itu kebetulan cocok. Kalau ini saya cocok ini, apa poligami. Dia cinta sama syariat tadi, tapi bukan karena Allah. Ya, nggak boleh itu. Cintainya karena Allah, itu syariat Allah. Loh, saya cocok kalau jenggotan itu. Bukan masalah cocok, gak cocok dengan hawa nafsumu. Ya, tapi mencintainya karena Allah. Cobalah antum seperti itu. Nanti antum rasakan lezatnya iman. Sampai kadang-kadang kita ada ustadz favorit ya. Ini awas ini ya. Kita hendaknya mencintainya karena Allah, bukan karena cocok. Karena bahaya kalau cocok itu nanti taklid jadinya nanti. Gitu. Yang lain dihajar sama dia. Karena nggak cocok. Padahal ustadz juga. Disampaikan Quran juga, hadis juga. Dan ini penyakit ini sedang tersebar. Sedang mewabah, lebih dahsyat dari Covid. Cintanya bukan karena Allah, karena cocok dengan hawa nafsunya. Kalau ustadz saya nggak cocok ustadz ini. Padahal dia nyampaikan Quran juga, hadis juga. Bagaimana kita berusaha mencintainya juga karena Allah.
Muliakan itu ilmunya. Muliakan, nanti kamu akan dapat bagian besar dari ilmu. Bukan karena sosok si A si B-nya. Lah, ya, walaupun ya kita nggak bisa ingkari ada ustaz favorit itu. Cuma jangan sampai melampaui batas. Ya, jangan melampaui batas. Cintainya karena Allah. Sering saya katakan, sebagaimana Pak Ustaz mengatakan, syariat ini bukan prasmanan. Cocok diambil, nggak cocok singkirkan. Bukan begitu. Kalau syariat Allah saya cintai. Kalau ada Quran hadisnya saya cintai. Kalau menentang Allah dan Rasulnya, siapa orang saya benci, nggak suka sama dia. Siap putus hubungan sama dia, walaupun istrinya sendiri. Begitu, saya cintai kamu tuh Dek karena Allah. Loh, kok malah ngajari saya itu musuhan dengan Allah? Ya kalah cintamu sama saya. Cinta saya kekalah. Masih menang cintanya sama Allah. Itu kamu akan rasakan lezatnya iman, manisnya iman. Kamu akan punya prinsip, punya wibawa. Karena apa? Hanya Allah sebabnya. Bukan hawa nafsu kita. Bukan bagian dari bagian dunia kita. Kita cinta sama Rasulullah, cinta kepada para malaikat, cinta para sahabat, cinta para tabi'in, cinta para imam, cinta amal-amal soleh dan pelaku-pelakunya karena Allah. Kita benci dengan kesyirikan dan pelakunya, bid'ah dan pelakunya, ahli maksiat karena Allah. Kalau karena Allah, gampang nanti berubahnya. Ahli maksiat nih, benci kita kan, berubah taat dia, kita cepat cinta juga. Karena Allah. Tapi kalau cocok tadi, bablas titik bencinya. Kalau masalah pribadi yang bencinya karena masalah pribadi, bisa taubat juga cari-cari salahnya nanti. Kacau udah kayak gini akhirnya. Tapi kalau karena Allah, mudah nanti berubahnya juga. Ini orang taat sekarang ya, taat ahlus sunnah, pembela sunnah. Antum cintai karena Allah, karena nggak ada jaminan orang di atas sunnah terus. Apa ada jaminan? Sampai yang di sini ini belum ada jaminan juga. Jangan dikira udah ada jaminan masuk surga. Pasti jadi dai ahlus sunnah. Kita semuanya mohon kepada Allah, mohon dijaga hati-hati kita ini. Dia berubah, tadinya pembela sunnah jadi pembela bid'ah. Ya sudah, kita berubah juga. Dulu kita cinta dia karena Allah, sekarang kita benci juga karena Allah. Baik kalau karena bagian hawa nafsu, susah. Bablas dia itu tadi, cari-cari salahnya. Udah kadung cinta, gimana? Salah juga dibelain, aja kan kacau. Kalau bukan karena Allah. Ini ikhwah, ini pelajaran Masya Allah ya. Ringkes, pendek, mudah dipahami, tapi prakteknya subhanallah. Prakteknya itu subhanallah. Makanya cinta karena Allah itu, benci karena Allah, itu ikatan tali iman yang paling kuat. Itu menunjukkan kesempurnaan iman, makanya susah. Orang yang imannya belum sempurna susah prakteknya ini. Ya, karena satu yayasan dicintainya, dibelainnya. Padahal ahlus sunnah, padahal ahli bid'ah mungkin kan ya. Kan gitu. Sebagaimana kelompok-kelompok yang tidak di atas sunnah. Cinta benci bukan karena Allah, karena kelompok, karena golongan, karena partai. Merusak ini ya, al-wala wal bara karena Allah. Ditumbuhkan hizbiyah. Cinta benci bukan karena Allah, tapi karena golongan. Itu Rasul nggak suka. Bahkan itu kejadiannya kelompok muhajirin loh itu. Muhajirin itu dipuji dalam Quran, dalam hadis. Tapi gara-gara mainan mau berantem itu kan ya. Jadi ada orang Ansor dipukul pantatnya sama orang muhajirin. Nggak terima dia dipukul pantat, itu aib ya. Aib, dipukul pantatnya. Marah dia, panggil teman-temannya. Yang dipanggil siapa? Orang Ansor. Ya lal Ansor, gitu panggilnya. Hei orang-orang Ansor, tolong saya ini. Ada orang muhajirin mukul pantat saya. Orang Ansor segera datang. Yang orang muhajirin merasa mau dikeroyok, panggil orang-orang Ansor. Ya lal Ansor, ya orang Ansor, tolong saya mau dipukuli nih. Orang Ansor pada datang. Dengar Rasulullah, Rasul marah. Padahal itu yang dipanggil apa? Ansor sama muhajirin. Yang itu dipuji oleh Allah, ada rekomendasinya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tapi ketika dipakai hizbiyah, Rasul marah besar. Da'uha
fa innaha mumtinatun. Abi dakwal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Apa dengan seruan-seruan jahiliyah kayak gini kalian diperintahkan, sementara saya masih di tengah-tengah kalian? Tinggalkan. Itu perkara yang busuk. Itu orang Ansor dipanggil itu orang Muhajirin. Tapi untuk dia belain karena kelompok tadi loh. Rasul sudah nggak suka, Rasul sudah benci. Apalagi bukan nama-nama yang sunnah, nama-nama kelompok yang kadang-kadang namanya udah bid'ah, dipakai untuk al-wala wal barok, wala double di situ kelirunya, salah. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah. Kalau dia muslim, mukmin, bertakwa, walinya Allah, saudara kita. Walaupun lain suku, walaupun lain yayasan, lain pesantren, lain wilayah, lain suku, lain bangsa, malahan saudara kita. Begitu, cintai dia, dia punya hak sebagai saudara yang lainnya. Kalau dia kafir, musyrik, dia musuh kita. Gak boleh kita jadikan teman setia. Gak boleh kita jadikan sebagai bitonah kalau dalam ayat Qur'annya itu. Kalau dia musyrik sama kafir, walaupun kerabat kita sendiri. Ya, bahkan dulu para sahabat sekalipun orang tuanya sendiri, kalau diperintah syirik ya nggak mau, udah pas diri. Karena tadi asal muasalnya sudah menegakkan cinta karena Allah. Bukan cuma cinta kepada Allah saja, mencintai yang Allah cintai, membenci yang Allah benci, dan tidak dia cintai, tidak dia benci kecuali karena Allah. Itu puncaknya iman, paling kuatnya tali iman. Sampai jam berapa ini Mas? Sudah ya? Cukup ya? Baik, sampai sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Masih banyak Rasul itu ya. Yang pertama mahabbah ini, dahulukan. Dan mahabbah bukan dakwaan tok, bukan ucapan lisan. Ya, cinta Rasul sampai nyanyi-nyanyi, bukan ucapan lisan tok, tapi bukti paling besarnya ittiba kepada sunnahnya. Pelajari, muliakan, agungkan, fahami, amalkan, tumbuh suburkan. Itu bukti sesungguhnya dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.